Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Berikut ini adalah video tutorial untuk kalian yang sedang belajar Excel sebagai pemula atau kalian yang ingin mempelajari Excel untuk persiapan tes kerja sebagai admin mungkin ya. Nah, kalian bisa simak tutorial berikut. Oke, di sini kita akan belajar 5 function atau fungsi dari Excel yang penting untuk kalian pelajari sebagai pemula ya. Untuk rumusnya itu ada sum, average, count atau konta, kemudian if dan juga VLOOKUP. Dari kelima rumus ini tuh rumus dasar ya, tingkat yang dasar, jadi cocok banget kalau misalkan kalian yang nonton video ini benar-benar baru mengenal Excel ya. Mengenal Excel pasti kalian harus mengenal fungsi atau rumus gitu ya. Oke, kita langsung aja untuk ke rumus yang pertama adalah sum. Nah, untuk sum ini digunakan untuk mencari total atau simpelnya untuk menambahkan lah ya antara satu angka dengan angka yang lain. Nah, untuk contoh kali ini kita akan mencari total belanja dari tabel transaksi belanja per tanggal 27 Oktober sampai dengan 2 November. Kita akan cari totalnya. Nah, untuk mencari totalnya kita bisa menggunakan rumus sum. Sum kurung buka sama dengan sum kurung buka, kemudian kita blok range-nya. Nah, ini kita kurung tutup, enter. Nah, ini untuk hasil dari sum atau total belanja dari transaksi tanggal 27 sampai dengan tanggal 2. Nah, simple untuk rumus sum. Kemudian yang kedua ada average. Average ini adalah untuk menghitung rata-rata, nilai rata-rata. Nah, contoh kita ingin melihat harga rata-rata dari tiap laptop yang kita beli. Caranya cukup mudah ya, sama kita menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian ketikkan average kurung buka, kita blok range nilai rata-rata yang ingin kita ambil, kemudian kurung tutup. Ini tuh hasilnya 3.285.714. Nah, ini nilainya tidak bulat ya. Kemudian ada 3 angka di sebelah kanan koma. Kita bisa pakai ini ya di menu number. Nah, yang ini kita klik 3 kali karena angkanya ada 3 angka di sebelah kanan koma. Nah, ini menjadi tidak terlalu membingungkan, tapi tetap belum bulat ya ini. Nah, untuk dibulatkannya kita pakai rumus ceiling. Nah, ini di sebelah kiri average, kita tambahkan ceiling kurung buka, kemudian di paling kanannya kita titik koma, kita ketik titik koma. Kita misalkan ingin membulatkannya per 100 ya, atau ratusan seperti ini, kemudian enter. Oh sorry, nah ini nama fungsinya salah, kurang i, ceiling, menghilang. Bentar. Nah, ceiling. Nah, ini sudah bulat ya, 3.285.800. Kemudian untuk rumus yang ketiga adalah konta. Nah, konta ini untuk mencari kuantiti dari pembelian atau dari dalam suatu range kita ingin melihat range tersebut ada berapa kotak gitu ya, atau berapa kolom gitu. Nah, ini untuk konta. Oke, untuk memulai rumusnya sama dengan kemudian count atau konta. Konta itu untuk mencari kuantiti dari kalau misalkan si teks kotaknya itu berisi teks ya. Kalau misalkan berisi angka itu kita pakai count, bukan konta. Count ya gitu ya. Nah, ini untuk konta kurung buka, kita blok dulu range-nya. Nah, ini kemudian kita kurung tutup. Nah, ntar ini ada 7 transaksi ya, atau 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sudah betul ya. Ini sebenarnya kita bisa isikan manual ya, sebenarnya mah 7 gitu. Ya, kita hitung manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 kan, tinggal kita isikan 7. Cuman kalau misalkan kasusnya banyak, kita perlu memakai rumus ini ya, rumus sum. Rumus konta, sorry.
begitu ya. Jadi ini berguna banget kalau misalkan di real kerjaannya gitu ada banyak data. Nah, kalian bisa pakai rumus Kaunta ini. Kemudian untuk yang keempat ada rumus if. Ya, if itu adalah logika ya, logika. Jika benar, jika salah, lebih kecil, lebih besar, sama atau sama dengan. Nah, seperti itu ya, logika seperti itu. Langsung aja. Contoh di kasus ini kita ingin mengkategorikan untuk harga laptop ya, misalkan di harga laptop di bawah 3 juta itu masuk kategori standar, yang di atas 3 juta itu masuk kategori high end ya, atau high performance gitu. Contoh kita mulai dengan sama dengan if kurung buka. Nah, ini untuk if itu pertama perlu logical test. Nah, logical testnya adalah jika harganya di bawah 3 juta, titik koma pemisah, maka kita masukkan kalau misalkan di bawah 3 juta itu namanya standar. Kita hasilkan standar, titik koma lagi. Jika tidak di bawah 3 juta atau kebalikannya berarti lebih dari 3 juta atau sama dengan 3 juta mungkin ya, atau lebih, kita masukkan high performance. Nah, kalau misalkan hasilnya teks harus memakai tanda kutip ya. Kalau misalkan angka tidak perlu pakai tanda kutip. Nah, seperti itu kita enter. Nah, ini untuk harga laptop Asus karena di bawah 3 juta hasilnya standar, kita tarik ke bawah. Untuk yang lain, nah ini ada high performance. Nah, ini sama dengan 3 juta juga masuk high performance. Seperti itu ya. Itu untuk rumus if. Yang terakhir adalah rumus VLOOKUP. Nah, untuk rumus VLOOKUP ini sama ya. Pertama kita ketik sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, VLOOKUP ini digunakan untuk mencari suatu nilai berdasarkan kata kunci. Nah, namun dengan kondisi vertikal. Nah, kita langsung coba aja. Kita sama dengan VLOOKUP. Nah, misalkan kita ingin mencari harga laptop berdasarkan nama laptop. Seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama itu kita perlu lookup value atau kata kunci. Nah, ini kata kuncinya nanti ada di kotak ini ya. Kemudian untuk yang kedua kita perlu tabel array atau tabel datanya ya, data tabelnya. Nah, ini datanya ada di sebelah sini. Kita hanya perlu nama barang dan harga ya. Mungkin kita bisa sampai kolom A, B, C, D aja ya. Nah, ini cukup sampai kolom D. Nah, soalnya kan kita cuman nyari nama barang dan harga. Harga barang berdasarkan nama barang. Kemudian titik koma lagi. Nah, call index 6. Nah, ini kan harga itu ada di kolom ketiga ya. Dari ke kanan ya. Urutan ke kanannya itu ada di urutan ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini urutan ketiga, maka kita masukkan call indexnya 6-nya itu 3. Kemudian titik koma lagi. Nah, ininya true atau 0. Yang terakhir itu. Jadi harus betul. Kalau tidak betul tidak akan jalan gitu ya. Harus sesuai. Nah, ini masih NA soalnya di sininya belum kita isi ya kata kuncinya. Kita masukkan Asus. Nah, ini Asus harganya 2 juta, Lenovo harganya 4 juta, Samsung harganya 5 juta ya, seperti itu. Nah, itu untuk 5 rumus yang bisa kalian pelajari sebagai pemula, atau kalau misalkan kalian lagi persiapan untuk tes admin. Ya, semoga aja rumus-rumus ini di video tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kalian boleh banget komen di bawah atau di Instagram ya, di Excel Notes ID. Nah, kalian boleh komen di situ. Kalian boleh DM juga ya, tapi mungkin gak fast respon ya, tapi kalian boleh DM kok kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar rumus-rumus atau seputar Excel. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.